Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini pembelajaran kita secara video seperti ini ya. Nah, kita akan belajar mengenai vektor dan sistem koordinat. Nah, di sini Ibu menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi buat teman-teman semua, boleh di-download dulu aplikasi GeoGebra-nya di laptop ataupun di handphone juga ada, oke? Unduh aja secara gratis. Nah, jika kalian tidak punya aplikasi GeoGebra, gunakanlah buku berpeta. Oke? Persiapkan alat tulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kali ini. Sistem koordinat kartesius dicetuskan oleh René Descartes, ahli matematika berkebangsaan Prancis. Descartes menemukannya ketika mengamati lalat merayap di langit-langit rumahnya. Jadi kita coba mencontohkan apa yang telah ditemukan oleh Descartes ya. Kita gunakan aplikasi GeoGebra-nya. Oke, kita baca dulu. Mula-mula lalat berada di titik asal O dan merayap ke titik P 3,4. Lalat bergerak lagi menuju titik Q min 2,8 hingga berhenti di titik R 2,5. Tentukan titik O terlebih dahulu. Gambarkan vektor perjalanan lalat dalam sistem koordinat kartesius. Gunakan penggaris dan busur untuk menentukan panjang dan sudut. Karena kita menggunakan GeoGebra, jadi untuk kalimat terakhir ini kita abaikan. Oke? Jadi lalat ini bergerak selama berapa kali? 3 kali ya, dan 3 titik. Oke, kita buat di GeoGebra. Lalat berada di titik 0,0 dengan nama titik O. Kita klik ke poin, kemudian klik di sini, klik. Nah, ini udah ada muncul otomatis A. Karena pada persoalan adalah titik O, kita rename dengan cara klik kanan pada titik, kemudian rename. Asalnya A, kita ganti dengan O. Oke, setelah itu lalat bergerak menuju 3,4. Kita ke poin lagi. 3,4, berarti di sini klik lagi. Ini otomatis lagi A, kita rename lagi. Rename. Dengan menjadi titik Titik P. Lalu kita gambarkan vektornya. Nah, ini kita klik di sini. Nih, ada tulisan vektor. Kita gambarkan vektor dengan menggunakan itu. Klik pada pangkal O, kemudian berujung pada titik P. Nah, seperti ini. Perjalanan sebuah lalat. Kita lanjut lagi. Kemudian lalat bergerak ke... Bentar. Kita zoom dulu. Zoom out. Nah, kemudian lalat bergerak. Kita ke poin lagi, bergerak pada titik min 2, min 2J, min 2I, dan min 8J. Oke, kalian pasti bingung kenapa IJ. Nanti akan dibahas selanjutnya, oke? Makanya stay tune pada video ini ya. Nah, kita rename lagi. Ini berarti titik Q. Gambarkan lagi vektornya. Ini vektornya yang ini. Gambarkan lagi vektornya dari titik pangkal P menuju titik ujung Q. Kemudian lalat itu bergerak kemana lagi? Kita klik lagi yang poin ke 2, min 5 ya di sini kira-kira. Nah, kita rename lagi di titik apa ini? Titik R. Kok hilang? Oke, salah ya. Kita rename titik R. Oke, nah kita gambarkan lagi vektornya. Nah, dari pangkal Q ke titik ujung R. Nah, seperti inilah gambar dari sebuah vektor yang digambarkan pada persoalan nomor 1. Ini adalah perjalanan sebuah lalat. Tugas kalian adalah mengerjakan soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2 dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Jika tidak, gunakanlah buku berpetak. Nah, jika menggunakan buku berpetak, gambar dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Dalam poin-poin vektor sistem koordinat tuh ada, yang pertama ada vektor berdimensi 2 pada sistem koordinat. Kita tahu ya, ini merupakan
vektor berdimensi 2. Nah, ini adalah vektor berdimensi 2 pada sistem koordinat. Nah, ini disebut, yang horizontal ini disebut dengan, kita input di sini ya, disebut dengan XI. Nah, itu XI ya disebutnya. I-nya kecil. Nah, XI berarti ditambah Y, J. Nah, I dan J ini menunjukkan arah vektor. Arah vektor dalam sistem vektor berdimensi 2. I ini menunjukkan sumbu X dan J ini menunjukkan sumbu Y. Setelah itu yang kedua tuh ada komponen-komponen vektor. Komponen-komponen vektor itu apa sih? Kita tinggal ubah aja. OP sama dengan. Nah, seperti itu ya. Berarti I-nya tinggal diganti. X-nya tinggal diganti. Sumbu X-nya berapa? 3. Berarti 3 ini. Berarti 3 ganti sama 3I. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya 4. Nah, kita ubah yang ininya menjadi 4J. Nah, inilah yang dinamakan dengan komponen-komponen vektor. Aku sudah tambahkan agar lebih jelasnya sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lihat untuk komponen-komponen itu, kita dapat mengetahui apa? Mengetahui panjang OP. Setelah kita tahu panjang I-nya ini adalah 3 satuan, dan panjang Y-nya ini adalah, atau J-nya ini adalah 4 satuan, sehingga panjang OP kita dapat ketahui dengan menggunakan rumus Pitagoras. Bagaimana rumus Pitagoras? Rumus Pitagoras yaitu, Bapak OP, ini ada di sebelah sini ya. Nah, OP sama dengan akar berapa berarti? Akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Nah, jadi jawabannya berapa nih? Oke, jawabannya adalah 5. Sehingga komponennya dapat diketahui panjang OP itu adalah 5 satuan. Selanjutnya ada vektor-vektor ekuivalen pada sistem koordinat Kartesius. Oke, kita lihat apakah ada vektor ekuivalen di dalam ketiga vektor ini. Ada 3 ya. Vektor OP, vektor PQ, dan vektor QR. Ada yang ekuivalen tidak kira-kira? Bagaimana jika R ini dipindahkan ke koordinat 1, min 4. Nah, kira-kira vektornya ada yang ekuivalen tidak? Oke. Vektor OP dan vektor QR ini merupakan ekuivalen atau sama. Kenapa sama? Coba kalian hitung kira-kira ini berapa? Panjang QR ini berapa? Dan untuk negatif ini, kalian tinggal gunakan I-nya itu negatif. Hanya di I-nya negatif atau J-nya yang negatif, kayak gitu. Sehingga panjang OP dan QR ini sama, tetapi letaknya berbeda. Nah, walaupun letaknya berbeda, tetapi panjang dan arahnya sama. Ingat ya, panjang dan arahnya sama, sehingga vektor tersebut dinamakan vektor-vektor ekuivalen. Selanjutnya itu ada, sebelum kita ke vektor berdimensi 3, kita ke vektor posisi dulu. Oke, ada vektor posisi. Vektor posisi itu seperti apa sih? Misalnya, kita punya vektor yang lain dari titik yang sama. Tadi kan titik O itu menuju P, misal ke sebelah sini. Coba Ibu pengen bikin ke sebelah sini. Nah, vektor OD. Ibu mempunyai vektor OD. Nah, sehingga kita kasih warna berbeda dulu ya. Nih, untuk kedua vektor ini. Settings.
kita ganti warna apa ya? Nah, hijau. Nah, ini vektor yang berwarna hijau ini merupakan vektor posisi. Ibu sudah menunjukkan GeoGebra yang 3D seperti ini ya. Kalian bisa klik aja di sini. Ini kan grafik 2. Nah, karena Ibu sudah klik yang grafik 3, berarti muncul yang di sini grafik 2. Kalau kalian berarti yang masih di grafik 2, munculnya pasti grafik 3. Klik yang itu, kemudian muncullah seperti ini. Nah, kalau tadi kita sudah melihat nih, 2 dimensi itu seperti ini ya. Yang ini sebelah sini, yang sebelah kiri. Nah, seperti ini, 2 dimensi. Yang merah ini apa? Yang merah sumbu X dan yang hijau sumbu Y. Berarti yang merah ini adalah apa kalau dalam vektor? XY. Dan yang hijau ini adalah YJ. Lalu apa dong ini yang berwarna biru ini? Yang berwarna biru ini merupakan sumbu Z. Sumbu Z ini apa nama vektornya? Nama vektornya adalah K. Berarti Z K. Jadi ada 3 ya, perbedaannya seperti itu untuk ruang dimensi 3. Oke, selanjutnya kita akan membuat vektor di dalam 3D ini. Nah, bagaimana sih menggunakan vektor di dalam GeoGebra? Kita langsung klik aja di sini. Misal kita mempunyai soal seperti ini. Vektor OP sama dengan 3I ditambah 3J ditambah 3K. Misalkan, bagaimana sih cara membuat di dalam GeoGebra? Kita langsung aja klik di input, kemudian klik OP sama dengan kurung buka 3,3,3. Lalu kita klik enter. Nah, sudah terdapat titik seperti ini, titik OP melayang di atas seperti ini, lalu kita gambarkan vektornya. Nah, seperti ini ya. Kita gambarkan vektornya, klik yang seperti biasa, vektor. Kita klik di titik 0,0,0, kita tarik garis menuju OP. Nah, seperti inilah bentuk dari vektor di dalam sebuah 3 dimensi. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dibaliknya, sehingga gambarnya putus-putus. Oke, selanjutnya ada vektor satuan dari suatu vektor. Nah, ini tuh di dalam 3 dimensi ya. Nah, ini contoh soalnya menentukan vektor satuan dari V. Nah, untuk vektor ini tidak ada koma. 3, 6, 4. Idakannya rumusnya itu adalah A PQ sama dengan PQ per mutlak PQ. Nah, seperti ini. Jadi cara pengerjaannya 3, 6, 4 per akar dari 3 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Karena PQ-nya ini adalah, panjang PQ ini adalah 3, 6, 4. Seperti yang di atas ini. Kemudian jumlahkan. Nah, sehingga hasilnya adalah 3 per akar dari 61, 6 per akar 61, dan 4 per akar 61. Seperti itu. Nah, vektor posisi sudah ya. Selanjutnya, nah ada vektor berkebalikan. Nah, ini berbeda dengan kemarin kita sudah mempelajari tentang vektor negatif. Ini vektor berkebalikan. Nah, jika ada vektor AB sama dengan 6I tambah 8J. Nah, panjang vektor AB adalah berapa? Berarti panjang vektornya ini akar dari 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan 10. Nah, sehingga vektor berbalikan dari AB adalah 1 per, ini harusnya 10 ya. 1 per 10 dalam kurung 6I plus 8J. Karena vektor berkebalikan adalah vektor yang panjangnya 1 per panjang vektor tersebut. Nah, vektor berkebalikan ya seperti itu ya. Oke. Satu lagi ini ada, nah ini dia, vektor kolom dan vektor baris. Vektor kolom yang dituliskan dalam bentuk kolom adalah vektor kolom. Vektor yang dituliskan dalam bentuk baris adalah vektor baris. Komponen-komponen vektor kolom dituliskan sebagai berikut. Nah, ini 3, 4 secara
horizontal ini merupakan vektor kolom dan secara vertikal ini yang ke atas bawah merupakan vektor baris 34 atau 34 untuk vektor berdimensi 2. Nah, misalnya ada contoh lagi vektor 213. Nah, ini berarti vektor kolom atau 213 boleh dituliskan juga secara vektor baris untuk vektor berdimensi 3. Nah, vektor-vektor satuan dalam sistem koordinat kartesius berdimensi 2 adalah yang pertama ada vektor satuan dalam arah horizontal. Dalam arah horizontal atau kita kenal dengan sumbu X ya. 1, 0 atau 1, 0. Nah, jika dalam arah vertikal ini menjadi 0, 1 atau 0, 1 seperti itu. Vektor-vektor satuan dalam sistem koordinat kartesius berdimensi 3 adalah vektor satuan dalam arah horizontal 1, 0, 0 atau 1, 0, 0. Seperti ini yang dituliskannya, berarti yang horizontal ini yang pertamanya selalu muncul, yang satu ini adalah menjadi titik fokus di horizontal. Nah, yang satu ini menjadi titik fokus yang vertikal, yang berada di tengah di sini, atau di sini. Kemudian vektor satuan dalam arah tegak lurus terhadap bidang X, Y adalah di sini yang terakhir. Oke, atau kita sebut juga dengan sumbu Z. Oke, seperti itu. Sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Sekarang kerjakan latihan soal yang nomor ini. Nomor 2, halaman 79. Gambarkan vektor posisi. Kemudian, dan nomor 4. Nyatakan vektor-vektor di bawah ini sebagai vektor kolom atau vektor baris. Jadi, dalam pertemuan kali ini ada 3 latihan soal. Oke, selamat mengerjakan semuanya. Selalu semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.